Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Vera Afriani dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGMI. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu sa'ban idza syi'ta sahlan wal akibatu lil muttaqina wa la udwana illa 'ala dhalimin. Amin. Ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang gerak benda. Gerak benda itu adalah suatu perubahan benda dari titik A ke titik B. Suatu benda itu bisa dikatakan bergerak apabila dia mengalami perubahan. Yang tadinya di titik A sini, kemudian menjadi titik B. Jadi berpindah, walaupun sedikit, itu bisa dikatakan gerak benda ya. Jadi kalau dia tidak mengalami perpindahan tempat, benda itu tidak mengalami gerak benda, tidak ada pergerakan darinya. Entah itu bergerak semakin dekat atau semakin jauh. Dari gerak benda ini ada dua hal yang perlu diingat. Yang pertama, benda yang mudah bergerak, dan yang kedua, benda yang sulit bergerak. Untuk benda yang mudah bergerak, ada benda yang berukuran kecil, ada benda yang bobotnya ringan, dan ada benda yang bentuknya bulat. Benda yang berukuran kecil, contohnya ini ya, cincin. Cincin ini benda yang berukuran kecil, bukan? Nah, selanjutnya untuk benda yang berbobot ringan ada tisu. Tisu ini benda yang berbobot ringan, dan dia tuh pasti mudah bergerak ya, karena dia berbobot ringan. Yang selanjutnya itu benda yang berbentuk bulat. Nah, ini benda yang berbentuk bulatnya ini adalah bola. Bola ini mudah bergerak ya, karena bentuknya bulat. Yang selanjutnya itu, yang keduanya tadi, benda yang sulit bergerak. Untuk benda yang sulit bergerak itu kebalikan dari benda yang mudah bergerak. Benda yang sulit bergerak itu adalah benda yang berukuran besar. Contohnya lemari. Kemudian benda yang bobotnya berat, misalnya jangkar kapal. Kalian tahu kan jangkar kapal? Jangkar kapal. Selanjutnya itu benda yang berbentuk balok. Kalau yang mudah bergerak itu bulat, kalau yang sulit bergerak itu yang berbentuk balok. Selanjutnya arah gerak benda. Arah gerak benda itu ada benda yang lurus dan ada arah gerak benda yang memutar. Untuk arah gerak benda lurus, contohnya itu kendaraan yang melaju atau benda jatuh. Benda jatuh itu kan lurus langsung ya. Yang melaju kan juga lurus. Selanjutnya gerak memutar. Untuk yang gerak memutarnya itu, arah gerak memutar itu contohnya itu jarum jam. Jarum jam itu berputar kan. Kemudian ada juga gasing dan baling-baling. Untuk yang selanjutnya itu adalah penyebab benda bergerak. Penyebab benda bergerak itu ada 5. Yang pertama ditarik ya. Jadi contohnya itu untuk contohnya itu sendiri itu ada kereta api. Kereta api itu ditarik oleh lokomotif.
Lokomotif itu yang terdapat di bagian depan sekali ya, mesinnya itu lokomotif. Kemudian ada yang penyebab benda bergerak yang kedua itu adalah ditendang. Nah, contohnya itu bola. Nah, bola ini ditendang. Apabila ibu menendang bola ini, bolanya bergerak. Nah, berarti penyebab bola ini menjadi bergerak adalah karena ibu tendang. Jadi contoh itu penyebab keduanya itu adalah ditendang. Yang ketiga itu didorong. Kalau tadi ditendang, kalau didorong itu seperti ini ya, misalnya ini bolanya kita dorong. Kita dorong. Beda ya, kalau ditendang beda dengan didorong. Kalau didorong ya didorong, nah kita mendorong, kita dorong. Seperti contoh lainnya itu gerobak bakso. Kalau ada orang yang jualan bakso pakai gerobak, kalian bisa lihat dia mendorong gerobaknya itu. Nah, itu adalah penyebab suatu benda jadi bergerak. Yang selanjutnya dilempar. Misalnya ini bola, ini kan tadi kan bola kan, ini juga bola. Nah, bola ini misalnya ibu lempar. Nah, ini kan dilempar. Jadi bendanya bergerak kan, jatuh karena dilempar. Itulah pergerakan karena dilempar. Selanjutnya dipukul. Misalnya kita memukul sesuatu. Nah, dalam permainan bola kasti pernah sering kan anak-anak main bola kasti. Nah, itu bola kastinya dipukul. Jadi bolanya itu pergi kan, bolanya menjauh. Nah, itu pergerakan bola menjauh itu karena dipukul. Jadi dipukul itu termasuk penyebab terjadinya benda bergerak. Jadi ibu ulangi lagi, penyebab benda bergerak itu ada 5. Yang pertama ditarik, yang kedua ditendang, yang ketiga didorong, yang keempat dilempar, dan yang kelima dipukul. Selanjutnya selanjutnya itu energi gerak benda. Energi gerak benda itu bisa berasal dari baterai. Batu baterai itu biasanya digunakan untuk senter. Contoh senternya yang menggunakan batu baterai sudah jarang ditemui pada saat ini, karena saat ini senter itu sudah menggunakan listrik ya. Kemudian ada bukan baterai tadi kan untuk senter bisa kan, terus juga untuk mengisi baterai mainan anak-anak, baterai mobil-mobilan, baterai handphone, dan lainnya. Yang selanjutnya itu pegas atau per. Biasanya pegas itu ditemui di pena yang bisa dipencet, di pena ataupun di spring bed, tempat tidur kita itu kan ada pernya, dan di pogo yang mainan anak-anak loncat-loncat itu. Selanjutnya ada magnet. Magnet itu menarik kan, mampu menarik paku dan besi. Jadi magnet itu merupakan energi gerak benda. Jadi yang mampu menggerakkan benda ini tadi dari energi magnet. Magnet mampu menarik besi. Kalau besi, ada besi atau ada paku, didekatkan dengan magnet, besi itu akan bergerak mendekati magnet kan, karena ada gaya tarik dari si magnet. Selanjutnya itu bentuk-bentuk benda. Bentuk-bentuk benda itu ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segi empat, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk balok, ada yang berbentuk limas, ada yang berbentuk trapesium,
dan lain-lain. Benda itu banyak sekali bentuknya, tapi yang paling sering kita temui adalah benda yang berukuran yang berbentuk balok atau segi empat, kubus, serta benda yang berbentuk bulat atau lingkaran, bola ya. Itu sangat sering kita temui. Tabung, benda yang berbentuk tabung juga sering kita jumpai kan. Jadi untuk itu pada pelajaran gerak benda ini yang mesti diingat adalah benda yang mudah bergerak dan benda yang sulit bergerak. Benda yang mudah bergerak tadi ialah benda yang berukuran kecil, benda yang bobotnya ringan, dan benda yang berbentuk bulat. Untuk benda yang sulit bergerak adalah benda yang berukuran besar, benda yang berbobot berat, dan benda yang berbentuk balok. Jadi Ibu harap kalian memahami materi tentang gerak benda yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, gerak benda itu adalah suatu perubahan benda dari titik A ke titik B. Suatu benda dikatakan bergerak apabila dia mengalami perubahan titik tempatnya, kedudukannya. Misalnya dari sini ditendang berubah ke sini. Nah, ini telah terjadi gerak benda. Benda ini telah bergerak dari sini ke sini. Itulah dikatakan gerak benda. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.